Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang akan mengikuti Blok 16, saya Eriati Darwin, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, akan menjelaskan materi tentang imunologi yang akan saudara pelajari pada modul 1. Penjelasan materi imunologi ini kita bagi menjadi part 1, part 2, dan part 3 atau bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Di mana pada bagian 1 akan dijelaskan mengenai pendahuluan dari imunologi. Yang kedua adalah sistem imun lini 1, lini 2, dan lini 3. Yang ketiga adalah respon imun non-spesifik yang merupakan bagian dari klasifikasi respon imun spesifik dan non-spesifik. Sedangkan pada part 2 atau pada bagian 2 akan dijelaskan mengenai respon imun spesifik yang terdiri dari respon imun humoral dan respon imun seluler. Sedangkan pada part 3 atau pada bagian 3 akan dijelaskan mengenai unsur-unsur yang berperan pada respon imun. Pada pendahuluan akan dijelaskan mengenai definisi imunologi, sistem imun, dan imunitas. Imunologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari proses yang dipergunakan oleh tubuh daripada hospes agar dia dapat mempertahankan diri terhadap masuknya benda asing dengan tetap mempertahankan kestabilannya. Sistem imun merupakan sistem yang terdapat di dalam tubuh, baik itu seluler, molekuler, dan jaringan, agar tubuh dapat mempertahankan diri terhadap masuknya asing. Sedangkan imunitas adalah semua mekanisme fisiologis yang terjadi di dalam tubuh agar tubuh dapat membedakan benda asing yang kita kenal dengan non-self dan sel-selnya sendiri yang kita sebut sebagai self. Kemudian menetralkan dan mengeliminasi benda asing tersebut serta dilanjutkan dengan proses metabolisme untuk mengeliminasi benda asing tersebut tanpa menyebabkan kerusakan jaringan itu sendiri. Dalam mempelajari imunologi, kita tentu perlu mengetahui perkembangan imunologi yang telah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Dalam bahasa Latin, immunis berarti bebas dari penyakit dan logos berarti ilmu. Jadi, imunologi pada saat itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh terhadap mikroorganisme tertentu. Hal ini tentu berkaitan dengan perkembangan penyakit infeksi yang menjadi wabah di berbagai belahan dunia, sehingga para ahli mikrobiologi melakukan banyak penelitian untuk mengetahui bagaimana tubuh dapat bertahan terhadap serangan penyakit infeksi. Jadi, pada saat itu, ilmu utama yang menjadi dasar dari berkembangnya imunologi adalah mikrobiologi. Namun saat ini, berbagai bidang ilmu ikut berperan dalam perkembangan imunologi, seperti ilmu dasar kedokteran, anatomi, histologi, biokimia, genetik, farmakologi, dan patologi. Di samping itu tidak kalah penting adalah ilmu klinik seperti alergi, penyakit infeksi, transplantasi, penyakit autoimun, dan onkologi. Pada saat terjadinya wabah cacar variola di Cina, upaya yang dilakukan agar terhindar dari penularan penyakit variola adalah dengan melakukan penghisapan tepung kerak cacar. Hal ini merupakan prinsip dari imunologi, di mana tepung kerak cacar mengandung partikel variola yang apabila masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan menimbulkan respon, yaitu terbentuknya antibodi. Di Timur Tengah, tepung kerak cacar diinjeksikan intradermal ke kulit muka agar muka tidak rusak karena penyakit variola. Hal ini dikenal dengan variolasi. Namun variolasi ternyata menimbulkan dampak yang cukup berbahaya, misalnya terjadinya anafilaksis. Karena itu akhirnya variolasi dilarang.
Setelah itu Edward Jenner dan Louis Pasteur melakukan banyak penelitian berhubungan dengan infeksi pada hewan dan infeksi pada manusia dan berusaha mendapatkan suatu penangkal agar manusia terhindar dari penyakit infeksi, yaitu dengan cara melemahkan mikroba agar kemudian pada saat mikroba tersebut memasuki tubuh manusia, manusia dapat membentuk antibodi tanpa menimbulkan sakit. Hal ini disebut dengan vaksinasi. Mulai saat ini berkembanglah imunologi dan dilanjutkan dengan peneliti-peneliti lain sehingga perkembangan imunologi demikian pesat sampai saat ini. Perkembangan imunologi dilakukan melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli dari berbagai bidang ilmu. Pengetahuan tentang antigen, tentang bakteri dalam leukosit atau fagositosis, teori tentang imunitas seluler, teori tentang imunitas humoral, golongan darah, dan akhirnya penyimpangan respon imun dan berbagai ilmu molekuler berkembang sedemikian pesat dengan dukungan dan bukti penelitian oleh para ahli. Perkembangan imunologi berkaitan juga dengan pengetahuan mengenai fungsi sistem imun. Apabila di awal perkembangan imunologi diketahui bahwa fungsi sistem imun adalah sebagai pertahanan terhadap mikroorganisme atau defense mechanism, saat ini diketahui bahwa fungsi sistem imun adalah juga sebagai homeostasis dan juga sebagai pengawasan. Fungsi pertahanan merupakan fungsi pertahanan terhadap invasi mikroorganisme yang harus berjalan seimbang. Apabila respon yang terjadi berlebihan atau hiperaktif disebut hipersensitif. Sebaliknya, apabila respon itu tidak adekuat atau hipoaktif akan terjadi defisiensi imun. Fungsi homeostasis adalah fungsi daripada imunitas di dalam tubuh untuk menjaga keseragaman jenis sel. Sel-sel yang sudah tua atau sel-sel yang sudah rusak harus dieliminasi. Penyimpangan dari fungsi homeostasis akan menimbulkan penyakit autoimun. Fungsi pengawasan merupakan pengawasan dini dari sistem imun tubuh untuk memonitor dan mengenali adanya sel-sel yang abnormal. Sel yang abnormal atau bermutasi dapat terjadi secara spontan, dapat terjadi karena pengaruh invasi virus, atau terjadi akibat masuknya zat-zat kimia. Sel-sel ini akan dieliminasi atau difagosit oleh sel nature killer. Apabila fungsi pengawasan ini terganggu, maka akan terjadi penyakit keganasan. Banyak faktor yang mempengaruhi sistem imun yang menyebabkan orang bisa menjadi sakit atau tidak sakit. Yang pertama adalah genetik. Genetik berhubungan dengan kerentanan seseorang terhadap penyakit dan hal ini ditentukan oleh gen human lymphocyte antigen atau major histocompatibility. Yang kedua adalah umur, di mana terjadi hipofungsi imun pada bayi dan orang tua yang berkaitan dengan perkembangan timus. Yang ketiga adalah metabolik. Orang-orang yang menderita penyakit diabetes mellitus atau mendapatkan kortikosteroid rentan terhadap infeksi. Yang keempat adalah lingkungan dan nutrisi. Kita ketahui bahwa lingkungan yang kumuh mengandung begitu banyak mikroba, anak-anak yang mengalami malnutrisi. Nah, kedua hal ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan mudahnya terjadi infeksi. Yang kelima adalah anatomis. Kita dikaruniai kulit dan mukosa yang lengkap yang menjaga agar mikroba tidak mudah menginvasi. Yang keenam adalah fisiologis, di mana ada cairan lambung, ada silia, ada enzim, dan ada antibodi yang melindungi terhadap berkembangnya bakteri di dalam tubuh. Yang ketujuh tentu mikrobanya sendiri. Makin tinggi tingkat patogenitas mikroba, makin mudah infeksi terjadi. Sistem imun terdiri dari sistem kekebalan tubuh bawaan dan sistem kekebalan tubuh adaptif atau didapat.
Sistem kekebalan tubuh bawaan merupakan respon imun non-spesifik yang sudah ada sejak lahir, sedangkan sistem kekebalan tubuh adaptif merupakan respon imun spesifik yang memberi perlindungan secara spesifik. Kedua sistem ini dilaksanakan melalui 3 mekanisme, yaitu lini 1, lini 2, dan lini 3. Mekanisme pertahanan lini 1 terdiri dari pertama, barier fisik seperti kulit, mukosa, yaitu jaringan yang melapisi saluran-saluran di dalam tubuh seperti saluran cerna, saluran urogenital, dan saluran pernafasan, gingiva, dan silia yang terdapat di permukaan sel. Yang kedua adalah barier kimia, yaitu bahan-bahan kimia yang terdapat di dalam keringat, sebum, air mata, lisozim, laktoferin, dan juga aliran urin. Dan yang ketiga adalah bioflora. Mekanisme pertahanan lini 2 terdiri dari proses fagositosis, inflamasi, dan demam. Pada proses fagositosis dan inflamasi, sel-sel yang terlibat di dalamnya kita sebut sebagai sel imun non-spesifik seperti makrofag, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Di samping itu juga proses fagositosis dan inflamasi melibatkan mediator kimia yang kita sebut dengan sitokin seperti interleukin, interferon, dan juga melibatkan komplemen. Berbeda dengan mekanisme pertahanan lini 1 dan lini 2 yang merupakan sistem imun bawaan, mekanisme pertahanan lini 3 merupakan sistem imun adaptif yang memberikan respon imun spesifik, yaitu memberikan perlindungan jangka panjang terhadap mikroba. Sel-sel yang berperan pada mekanisme pertahanan lini 1 yaitu sel T yang berperan utama pada imunitas seluler dan sel B yang berperan pada imunitas humoral melalui pembentukan antibodi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai sistem imun bawaan, yaitu respon imun non-spesifik, di mana mekanisme yang terjadi adalah fagositosis, demam, dan inflamasi. Fagositosis artinya adalah memakan atau menelan material padat. Fagositosis termasuk kepada mekanisme pertahanan lini 2. Terdapat beberapa tahap dari fagositosis. Yang pertama adalah pengenalan, di mana mikroba memiliki partikel yang merupakan non-self. Yang kedua adalah pergerakan dari sel fagositik, misalnya makrofag atau sel dendrit, menuju ke mikroba karena mikroba mengandung lipopolisakarida. Karena itu pergerakan ini disebut sebagai kemotaksis. Yang ketiga adalah perlekatan atau adesi dari mikroba dengan reseptornya pada sel fagositik. Setelah terjadi adesi, terjadi internalisasi atau penelanan. Kemudian mikroba yang telah masuk ke dalam sel atau internalisasi akan berfusi dengan granul-granul yang mengandung enzim lisozim. Dan akhirnya terjadilah proses pencernaan di mana enzim lisozim akan melisis bakteri tersebut. Proses inilah yang disebut sebagai proses fagositik yang gunanya adalah untuk mengeliminasi bahan asing atau mikroba. Fagositosis diikuti dengan diferensiasi dari sel fagositik menjadi antigen presenting sel. Mekanisme diferensiasi adalah sebagai berikut. Mikroba mengandung bahan-bahan yang bersifat antigenik dan non-antigenik. Setelah terjadi internalisasi atau penelanan oleh sel makrofag, mikroba akan disebut sebagai fagosom yang akan berfusi dengan lisosom sehingga menjadi fagolisosom. Enzim lisozim yang terdapat di dalam fagolisosom akan melisis mikroba dan memisahkan antara
bahan-bahan yang bersifat antigenik dan bahan-bahan yang tidak bersifat antigenik. Bahan yang bersifat antigenik berikatan dengan major histocompatibility atau MHC yang terdapat di dalam sel dan diekspresikan ke permukaan menjadi kompleks antigen MHC. Seperti gambar yang saudara lihat yaitu nomor 5. Sedangkan bahan-bahan yang bersifat non-antigenik dikeluarkan. Bahan ini nanti akan dibersihkan oleh retikuloendotelial cell. Sel ini disebut sebagai antigen presenting cell yang mempresentasikan antigen dari mikroba yang sedang difagosit bersama dengan MHC. Sel ini masih berada di perifer dan kemudian akan masuk ke dalam pembuluh limf menuju ke lymph node terdekat untuk memulai aksi dari imunitas spesifik. Sel-sel yang berperan pada proses eliminasi daripada mikroba dikenal sebagai sel imun non-spesifik. Sel tersebut dikelompokkan menjadi granulosit, yaitu eosinofil, neutrofil, dan basofil, serta agranulosit seperti monosit dan makrofag. Sel-sel ini sudah saudara pelajari pada blok sebelumnya. Seperti eosinofil, bagaimana gambaran histologis serta fungsinya. Demikian juga dengan basofil, bagaimana gambaran histologis, fungsi, serta mediator yang dihasilkannya, serta fungsi dari berbagai macam mediator tersebut. Sel neutrofil. Struktur dan fungsi sel neutrofil sudah saudara pelajari pada blok yang lalu. Sel neutrofil merupakan sel yang pertama sampai pada tempat trauma di mana mikroba dapat masuk. Fungsi dari sel ini adalah memfagosit mikroba yang masuk melalui tempat trauma. Apabila mikroba yang masuk bersifat piogenik, maka akan terbentuk pus. Monosit merupakan sel yang tidak bergranul yang beredar dalam sirkulasi. Apabila monosit bermigrasi ke jaringan, namanya menjadi makrofag. Fungsi dari makrofag yang pertama adalah fungsi fagositosis. Yang kedua, pada saat selesai memfagosit, sel ini akan menjadi sel yang teraktivasi dan mampu memproduksi messenger kimia yang disebut sitokin. Misalnya adalah interleukin 1 yang dapat mengaktifkan sel yang lain. Yang ketiga adalah sebagai antigen presenting cell, yaitu menyajikan partikel mikroba yang telah diproses kepada sel T. Monosit yang bermigrasi ke jaringan tertentu menjadi makrofag yang dinamai sesuai dengan nama di mana makrofag tersebut berada. Misalnya, apabila makrofag itu berada di alveoli disebut sebagai sel das atau alveolar makrofag. Apabila terdapat di kulit disebut sebagai sel dendrit atau sel Langerhans, dan di otak disebut dengan mikroglia. Sedangkan di hepar disebut sebagai sel Kupfer. Demam merupakan mekanisme pertahanan lini 2. Demam adalah peningkatan suhu tubuh yang disebabkan oleh faktor endogen yaitu interleukin 1 dan faktor eksogen yaitu lipopolisakarida bakteri pirogen. Interleukin 1 merupakan messenger kimia yang dihasilkan oleh makrofag yang telah teraktivasi setelah memfagosit mikroba. Interleukin 1 akan masuk ke dalam pembuluh darah dan akhirnya masuk ke dalam hipotalamus, merangsang pusat demam sehingga terjadi demam. Demam berperan untuk memperlambat metabolisme mikroba. Bagaimana demam terjadi akibat interleukin 1 dapat dilihat dari gambar ini. Sebagai contoh adalah apabila terjadi luka, bakteri masuk ke dalam luka, makrofag memfagosit bakteri, kemudian
Makrofag yang telah teraktivasi akan menghasilkan interleukin 1 yang masuk ke dalam hipotalamus dan menyebabkan demam. Inflamasi. Inflamasi juga termasuk ke dalam mekanisme pertahanan lini 2, yaitu respon imun non-spesifik. Inflamasi merupakan respon normal yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi. Inflamasi merupakan gambaran dari fase vaskuler dan fase seluler, yaitu dilatasi pembuluh darah, peningkatan permeabilitas kapiler, dan migrasi leukosit. Gambar ini akan membantu menjelaskan secara singkat mengenai proses inflamasi. Apabila lini 1 terganggu akibat trauma, mikroba dapat masuk ke dalam tubuh. Trauma itu sendiri akan menstimulus sel mas yang berada di jaringan di mana trauma terjadi untuk menghasilkan histamin. Histamin akan menyebabkan peningkatan permeabilitas dan vasodilatasi. Vasodilatasi akan menyebabkan perlambatan aliran darah sehingga akan terlihat sebagai kemerahan dan rasa panas pada tempat inflamasi. Peningkatan permeabilitas kapiler akan menyebabkan eksudasi, yaitu keluarnya cairan dari dalam pembuluh darah sehingga terlihat sebagai pembengkakan pada tempat inflamasi. Eksudasi juga akan membawa trombosit sehingga bermanfaat sebagai pembekuan. Di samping itu juga ada komplemen, antibodi, dan C-reaktif protein yang berfungsi untuk menghancurkan mikroba yang masuk bersama trauma ke dalam tubuh. Apabila mikroba tidak dapat dihancurkan secara keseluruhan oleh faktor-faktor yang dibawa pada saat eksudasi, maka makrofag akan mendekat melalui proses kemotaktik akibat adanya lipoporisakarida dari mikroba. Makrofag akan memfagosit mikroba sehingga makrofag akan menjadi teraktivasi. Makrofag yang teraktivasi akan memproduksi messenger kimia, yaitu interleukin 1 dan TNF-alfa. Interleukin 1 akan masuk ke dalam aliran darah, akhirnya masuk ke dalam hipotalamus sehingga menyebabkan demam. Sedangkan TNF-alfa akan meningkatkan ekspresi molekul adesi dari endotel sehingga menyebabkan sel-sel polimorfonuklear akan keluar dari dalam pembuluh darah menuju ke tempat inflamasi untuk menghancurkan atau memfagosit mikroba yang ada. Selanjutnya, inflamasi akan dijelaskan pada kuliah tersendiri. Tabel ini merupakan kesimpulan dari paparan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada tabel ini terlihat mekanisme pertahanan lini 1 dan mekanisme pertahanan lini 2 serta proses-proses yang terjadi pada lini 1 dan lini 2. Materi selanjutnya adalah respon imun spesifik.